هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Anak duluan bapak-bapak, ibu-ibu bapak-bapak. Nanya ibu katanya. Katanya kok ada orang kerja juga. Iya, tak apa-apa. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita memuji Rabb kita Allah Jalla Qudratuh atas segala macam bentuk karunia dan nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini dan pertemuan perdana ini Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu di antara jihad yang sangat besar, yaitu jihad talabul ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu syar'i, yang sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah katakan, man ra'a anna al-ghuduwa wa rawaha ila al-ilmi laysa bil jihad faqad naqasa 'aqluhu. Siapa saja yang punya prinsip atau siapa saja yang punya statement, pendapat yang bahwasanya berbagi-bagi, bersegera datang ke tempat pengajian itu bukan dinamakan jihad. Jadi ngaji pagi-pagi datang ke Masjid Imam Syafi'i misalnya, itu bukan jihad. Maka orang yang mengatakan demikian, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ada masalah dengan akalnya, ya, kepalanya hang. Kalau ada orang yang mengatakan pagi-pagi datang ke majelis ini bukan jihad. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala senantiasa menambahkan kafah ilmiah kita sehingga kita betul-betul menyembah Allah atas dasar ilmu. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada orang yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi yang paling baik, sebaik-baik orang yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang datang dengan kabar gembira tentang surga dan datang dengan peringatan ancaman tentang neraka, al-Bashir an-Nadhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita dikaruniai oleh Allah taufik untuk bisa menjadi sebaik-baik pengikut, untuk bisa mengikuti beliau dan sahabatnya di ihsan. Ada ceramah di belakang, jangan ada yang ceramah di belakang, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi dia mengikuti mereka dengan ihsan, dengan cara yang baik, ila yaumil, ya, sampai yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, di tangan kita sekarang ada sebuah karya ilmiah yang sebenarnya berbentuk disertasi yang ditulis oleh seorang pemuda yang bersemangat di dalam agama dan semangat dalam menegakkan tauhid, yang insyaallah bukunya sudah ada di tangan antum dan antum masing-masing. Yang buku ini diberikan judul At-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Tabarruk, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Apa terjemahan bahasa Indonesia? Yang ditulis berkah. Berkah. Ya. Bahasa yang populer di Indonesia apa? Ngalap berkah.
sesat dan buruk. Ada kalanya ngalah berkah itu berpahala, bahkan disyariatkan. Jadi jangan ketika orang ngalah berkah langsung interpretasinya alasannya apa? Yang ada di kepalanya adalah apa? Ngalah yang sesat. Tidak selamanya ngalah berkah itu sekali lagi sesat. Ada saatnya dia disyariatkan, dibolehkan. Nanti akan ada pembahasannya di kitab Taqalid. Tidak tahu apa saya masih hidup bisa selesai kita atau tidak. Mudah-mudahan sebelum saya meninggal bisa selesai. Kalau memang kajian mungkin terus, dan bapak-bapak ibu tidak bosan diajar saya, karena ya mungkin banyak yang tahu kalau anak ngajar kita tertentu nggak bisa cepat-cepat tamat, yang diharapkan cepat-cepat selesai. Prinsip saya, prinsip Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang penting banyak faedah, tidak harus apa cepat tamat. Kalau ngejar cepat tamat, saya baca, jelaskan singkat, 12 dan seterusnya, insya Allah tidak sampai setahun selesai. Tapi yang kita inginkan adalah faedah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Masjid Muawiyah dahulu mengajarkan surat Al-Fatihah itu tidak tamat-tamat. Mengajarkan surat Al-Fatihah itu gak tamat-tamat, gak selesai-selesai. Itu Syekhul Islam jadinya. Saking banyaknya faedah yang beliau petik dari ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga ketika beliau menjelaskan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy-Nya. Itu sampai 35 buku tebal-tebal itu habis untuk mendikte murid-muridnya faedah dari Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau kita paling selembar 2 lembar mungkin secanggih-canggih Ustaz menjelaskan, selembar 2 lembar kertas kosong selesai kan itu menulis faedah dari Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa yang diajarkan guru kita, Ustaz kita. Tapi dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya menjelaskan kepada murid-muridnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa sampai 35 buku tebal-tebal juga semuanya habis untuk menulis faedah dari sekedar Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ketika ditafsirkan oleh Syekhul Islam. Jadi saya prinsipnya bukan cepat tamat, tapi faedah yang banyak. Ya, itu yang terpenting. Disertasi ini ditulis ya, oleh seorang pemuda yang sudah meraih gelar doktorat, yaitu Nasir bin Abdul Rahman bin Muhammad. Siapa? Coba lihat bukunya. Al-Juzaiyah. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Ya, masih muda, doktor masih muda. Kita tidak mau berpanjang lebar untuk memberikan prolog tentang masalah ini. Saya ingin langsung melihat dan mengajak antum untuk langsung melihat dan membuka pembahasan, langsung mulai membahas yang pertama. Pembahasan yang pertama tentang keterangan bahwasanya kebaikan semuanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Halaman berapa ya? Bahwasanya kebaikan semuanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Halaman berapa terjemahan? 13. Saya harap bapak-bapak dan ibu yang sudah memiliki bukunya dibuka halaman 13. Kita langsung saja mulai supaya tidak membahas pembahasan yang pertama yang beliau letakkan di dalam buku beliau ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang bayan annal khaira kullahu fi yadillah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Bakhtiar untuk menghadiahkan kitab yang berbahasa Arab. Mungkin tahu saya tidak terbiasa memegang bahasa Indonesia. Dibawakan saya yang asli bahasa Arabnya, dan saya ucapkan jazakallahu
kebaikan akhirah. Khairai dunia wal akhirah. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, kullu semuanya di mana? Biyadillah, berada di tangan Allah tabaraka wa taala. Berada di tangan Allah jalla wa ala. Berarti ketika seseorang menginginkan kebaikan, menginginkan keberkahan, maka dia harus minta dan cari dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Ini pembahasan yang pertama yang penulis rahimahullah letakkan di dalam kitab ini. Beliau berdalil. Sekarang di situ langsung dengan dalil, karena manhaj kita ini kuat dan kokoh dengan dalil. Gak pakai omdok kalau bahasa orang Jakarta. Gak pakai omong doang, tapi pakai dalil, hujjah. Ya, keyakinan kita bahwasanya kebaikan, keberkahan dan yang lainnya semuanya di tangan Allah Jalla wa Ala. Dan itu ada dalilnya. Ada nasnya dari Quran. Nah, di situ ada nasnya, ayatnya di dalam surah Ali Imran. Coba sebut Ali Imran. Jadi jangan ada yang bilang Al Imran. Ya, Al Imran tidak benar. Ya. Kalau Al Imran nggak tahu saya artinya, si Imran nanti. Al Imran si Imran. Tapi kalau Ali Imran keluarganya Imran. Paham ini? Yang salah sebut lagi udah ngaji, bosan saya dengar orang Al Imran Ustaz. Surat apa? Surat Al Imran. Apa Al Imran? Gak ada surat Al Imran. Saya nggak tahu di Quran mana itu Al Imran. Yang benar adalah panjangkan Ali Imran. Ya, artinya keluarganya Imran. Kalau ada ustaz juga yang salah ngomong, tegur dia. Allah berfirman, doa ini mungkin ya sering ibu juga bapak-bapak mungkin ucapkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. Pembuktiannya sekarang, biyadikal khair. Di sini tadi kita katakan kebaikan semuanya di tangan siapa? Allah. Dalilnya biyadikal khair. Lihat terjemahannya, di situ ada di buku. Ya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita bahasnya pelan-pelan, tapi faedah ya, santai saja. Jadi saya akan bahas kalimat per kalimat sampai tamat kalau bisa. Jadi nggak akan ngebut-ngebut baca, tidak. Kalau hanya coba ngebut-ngebut baca itu bawa-bawa nggak bisa. Tapi faedah dari setiap kalimat yang ada itu bisa dibahas dan sampai. Jadi di sini Allah nyuruh Nabi kita, qul. Siapa yang disuruh ini? Muhammad SAW. Muhammad, katakan, ya, berdoalah. Allahumma, ya Allah, ya, malikal mulk. Engkau adalah siapa? Malikal mulk. Apa artinya? Pemilik kerajaan.
dibenci, makruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Badawi dalam kitab Al-Wajiznya, makruh masuk dalam perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai, baca Quran, doa, ya, yang dari Quran persis letterlock dengan ya apa yang ada, lafaz yang ada dalam Quran, ya, baik dalam ruku dan dalam sujud. Jadi jangan ada yang berdoa Rabbana setelah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, atau Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil, dan boleh, atau ya Allahumma malikal mulki Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', sudah dibolehkan. Ya seperti itu. Kecuali sebagian ahli ilmu memang membolehkan kalau dibubuhi dengan kata-kata Allahumma, misalnya lafaz yang ada dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya Rabbana atina. Bagaimana cara kata para ulama? Bagaimana caranya supaya boleh bisa kita baca ketika ruku dan sujud? Bagaimana caranya? Dengan dibubuhi kata-kata apa? Allahumma. Jadi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dia ayat terapa dari Quran, maksudnya apa? Terlepas dari letterlock yang ada dalam Al-Quran. Berarti dia sudah bukan seperti ayat Al-Quran lagi persis. Dia sudah berbeda. Dan kita tambahkan apa? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka diperbolehkan Allah Ta'ala, karena dia tidak persis lagi seperti yang di dalam Al-Quran. Kalau pas persis seperti yang dalam ayat Quran itu dibenci, makruh, tidak boleh. Kecuali dibubuhi, maka tidak masalah. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rabbana la tu'akhidna, maka Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini satu faedah yang saya sampaikan. Jadi Nabi kita di sini disuruh oleh Allah untuk berdoa. Ya. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, berdoa wahai Muhammad, dengan mengatakan ya bahwasanya Allahumma malikal mulk, Engkau ya Allah pemilik dari kerajaan, yang penguasa, yang kekuasaan Allah itu ada batasannya atau tidak? Kekuasaan Allah, kepemilikan Allah terbatas atau tanpa batas? Tidak ada batasnya. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kepemilikan Allah itu adalah tidak memiliki batas. Tapi raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, Allah yang raja di raja, itu gak ada batas kekuasaannya, tidak terbatas. Ya. Tapi raja-raja dunia, kekuasaannya terbatas atau tanpa batas? Raja-raja dunia, presiden-presiden di dunia ini terbatas, ya, daerah kekuasaannya atau tanpa batas, semua dunia dia kuasai? Terbatas. Berarti manusia lemah tidak? Yang ala kulli syai'in qadir, sebagaimana dalam akhir ayat, yang maha mampu, maha berkuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah. Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah dikatakan presiden Amerika ala kulli syai'in qadir misalnya. Ya, tidak ada. Atau raja siapa, raja Saudi misalnya ala kulli syai'in qadir, tidak ada. Menunjukkan kekuasaan, ya, manusia itu terbatas, tidak seperti Allah Jalla wa'ala, ya, yang malikul mulk, yang malikal mulk, tanpa batas kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu'til mulka man tasha. Ya, Nabi kita disuruh untuk mengatakan tu'til mulka man tasha. Engkau adalah pemilik, ya, kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan apa? Engkau berikan apa? Kekuasaan kepada siapa? Kepada siapa yang engkau
Tapi ternyata apa? Sekian calon mental. Nyambung gak dengan ayat ini kira-kira? Tu'til mulka man tasha. Ya. Tu'til mulka man tasha. Ada yang bisa ini enggak satu tukang baca ayat? Tapi bisa dilihat ya di dalam bukunya ya artinya. Salah seorang baca yang kencang artinya, kalau saya nanya artinya apa? Tu'til mulka man tasha. Engkau coba baca yang kencang satu orang laki-laki. Tidak usah pakai mic, tidak apa-apa. Dibaca artinya. Ayatnya dibaca artinya. Tidak main. Silahkan dibaca artinya. Ya, konsen. Dibaca artinya. Katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Pelan-pelan. Wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Ya, Engkau beri kerajaan, beri kekuasaan, ya, itu kepada orang yang Engkau kehendaki. Berarti orang yang berusaha kayak gimana pun, walaupun sedunia menginginkan dia naik jadi pejabat, jadi presiden, kalau Allah tidak pilih dia tidak termasuk orang yang Allah kehendaki untuk jadi pejabat, untuk jadi presiden, naik gak dia kira-kira? Tidak. Si Bobo subhanallah semuanya dikerahkan. Bahkan gereja buat ibadahnya orang kafir pun diresmikan demi dapat suara dan seterusnya misalnya. Semoga Allah ya yang memberi hidayah. Ya. Untuk supaya bisa apa? Naik jabatan. Naik enggak? Enggak naik. Kenapa? Allah berikan kekuasaan kepada yang man tasya, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak inginkan, nggak naik. Ini pelajaran besar bagi kita. Yang kalau seandainya para calon gubernur, calon bupati di daerah-daerah, ya, itu apa? Paham dan ngaji ayat ini, dia nggak akan stres dan nggak akan gila. Banyak kan? Ya nggak kepilih terus gila, telanjang di mana-mana. Ya. Karena nggak ngedong, nggak paham seperti ini, nggak pernah ngaji, nggak pernah disirami dengan ayat Allah. Ternyata bahwasanya kekuasaan itu, jabatan itu diberikan Allah ya kepada yang dikehendaki saja. Mungkin saya tidak termasuk yang dikehendaki, sehingga nggak akan stres. Makanya kalau pemimpin jauh dari ulama, kalau pemimpin jauh dari ahli ilmu dan orang-orang saleh, biasanya apa? Mengobati stresnya dengan hal-hal yang haram. Tidak ada yang haram, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang pesan. Orang yang pemimpin yang punya penasehat tapi buruk saja, itu sudah mogok bagi dia. Bagaimana kalau nggak punya penasehat sama sekali dari orang-orang yang saleh? Ya. Makanya ulil amri dalam ayat ya wa atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu pemimpin. Apa kata para ulama menafsirkan ulil amri? Ulil amri di sini dua, pemerintah dan ulama. Berarti antara pemerintah dan ulama itu harus apa? Bergandengan, seia sekata dalam mengurus negeri. Lihat pemerintah Saudi ketika mereka masih mengindahkan dan mendengar pesan dan wasiat para ulama, Masya Allah, gemari kalau jenawi asam kita cari di Saudi ada. Tahu asam enggak? Tahu asam enggak? Bahkan jempol peti ada di mana? Di Saudi. Ya, karena mereka diberkahi negeri mereka karena pemimpin-pemimpinnya enggak cuek kepada ahli ilmu dan ulama. Mereka dekatkan para ulama kepada mereka, kepada pemimpin, kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin di negeri kita yang dijadikan biqanah, yang dijadikan penasehat Syiah, yang dijadikan penasehat kiai-kiai yang apa? Kagak jelas agamanya. Bagaimana nggak bobrok pemimpinnya? Ya. Seperti maka para ulama menafsirkan sekali lagi
yang menetapkan hukum, ya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, nanti pemerintah yang bukan apa? Pelaksana. Paham maksudnya? Selesai paham? Ya. Jadi yang paham tentang hukum, ya, hukum-hukum yang harus diterapkan kepada umat, kepada masyarakat kan hukum Allah, Quran dan Sunnah, ya tidak? Siapa yang punya hukum Quran dan Sunnah itu? Para ulama yang menjelaskan kepada pemerintah ini loh hukum Allah. Nanti pemerintah yang memang dia pelaksana, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan. Kalau ini apa yang terjadi di diri kita? Yang bikin hukum siapa? Pemerintahnya sendiri yang kagak kenal ngaji, yang belajarnya cuma belajar hukum, gak ngedong hukum, gak ngedong Islam, gak ngedong Quran dan seterusnya, baca Quran juga gelagapan dan seterusnya. Mereka yang bikin hukum. Dia mau benar umat ini, dia mau benar manusia, mau tenteram, ya, mau aman dan seterusnya. Karena yang bikin hukum adalah orang yang bukan ahlinya. Ahli bikin hukum ulama. Yang ahli untuk apa? Untuk mengaplikasikan dan melakukan pelaksanaannya, ya, untuk memberikan peraturan-peraturan dan menerapkan aturan-aturan Allah itu pada masyarakat, itu tugas pemimpin, pemerintah. Ya, seperti itu jamaah sekalian sebenarnya Allah. Tapi keadaan sudah berbalik, terutama di negeri kita. Ya, orang yang kira-kira apa? Yang kira-kira ingin mengajak umat supaya apa? Berhukum dengan hukum Allah misalnya. Pelan-pelan ya menerangkan kepada umat tentang hukum Allah begini loh, seharusnya umat itu begini, seharusnya sebuah negeri itu begini dan seterusnya, malah dituduh-tuduh teroris dan seterusnya. Ya, seperti orang Ustaz Arifin Badri yang pemikirannya misalnya subhanallah, ya itu malah apa? Difitnah dan seterusnya, segala macam usaha. Dan bukan itu saja yang akan mereka perbuat untuk Ustaz Arifin Badri, nanti akan ada fitnah-fitnah yang lain dan ustaz-ustaz yang lain yang yang punya ilmu bagaimana supaya apa? Sebuah negeri itu ya aman, sentosa dengan hukum Allah dan seterusnya. Itu biasanya dirombong kalau nggak di penjara kayak dulu. Ya. Rata-rata yang ingin menerapkan dan menegakkan hukum Allah itu apa? Disingkirkan dan seterusnya. Ya, disingkirkan. Sehingga yang menang adalah hukum-hukum ya selain hukum Allah yang dikenal dengan hukum maupun dan seterusnya. Di sini saya tidak mengajak untuk memusuhi pemerintah, saya tidak mengajak untuk apa? Untuk sedikit-sedikit mengkafirkan ya pemerintah dan seterusnya, tidak. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasanya seharusnya seperti itu. Ulama dengan umara itu bergandengan. Ya, ulama yang bikin hukumnya, yang tahu hukum Quran dan Sunnah, hukum Allah, yang harus kita berundang-undang dengannya. Nanti pemerintah yang apa? Selaku pelaksana. Seharusnya seperti itu. Jemaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan, engkau berikan kekuasaan, engkau berikan jabatan hanya kepada yang engkau kehendaki saja. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ini ayat ini kalau dibaca oleh kaum Sibowo dia tidak akan bersedih. Dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Tadinya dia penguasa, kemudian dicabut oleh Allah, tidak diangkat lagi, tidak terangkat lagi misalnya. Maka jangan bersedih. Itu maunya Allah, itu kehendaknya Allah. Yang sebagai seorang hamba terhadap